Nama Abdul Qahar Muzakkar lebih dikenal sebagai sosok pemberontak. Namun apabila kita mencermati lebih dalam latar belakang di balik sikap politiknya, kita akan tahu bahwa dia adalah korban di balik proses alamiah pembentukan tentara sebagai organisasi yang profesional. Nasibnya seolah mewakili nasib orang-orang daerah yang tidak bisa menentukan nasib sendiri. Qahar lahir tanggal 24 Maret 1921 di Kampung Lanipa, distrik Ponrang. Ayahnya bernama Malinrang, keturunan bangsawan yang cukup kaya dan terpandang. Setelah tamat sekolah rakyat di Lanipa, Qahar melakukan studi ke Jawa. Ia memilih Solo dan masuk sekolah Muallimin yang dikelola Muhammadiyah. Masa studinya hanya berjalan 3 tahun, dari tahun 1938 sampai 1941. Kemudian terputus karena ia terpikat dengan perempuan asal Solo yang lalu dinikahinya. Ia lalu kembali ke Lanipa. Keluarga besarnya gempar karena ia membawa istri orang Jawa. Di kampung halaman, Qahar aktif dalam organisasi kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, yaitu Hizbul Wathan. Jepang masuk ke Indonesia dan Qahar tertular euforia yang berharap Jepang bisa membebaskan Indonesia dari Belanda. Begitu bersemangatnya sampai ia rela naik sepeda ke Lapang hanya untuk bertemu pemimpin pasukan Jepang. Singkatnya, ia berhasil menarik hati para saudara tua. Selama pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan, ia bekerja sebagai pegawai Nippon Dohopor di Makassar. Namun, di tengah keluarga besar, sikap Qahar yang anti-feodal membuatnya tersingkir. Ia dituduh memicu permusuhan di kalangan kaum bangsawan Luwu, sehingga dikenai hukuman Ri Paupangi Tanah atau diusir dari Palopo, tanah kelahirannya. Qahar pun kembali ke Solo untuk mendirikan perusahaan dagang dengan nama Usaha Semangat Muda. Ia meluaskan usahanya sampai ke Jakarta dengan mendirikan toko Luwu. Di tokonya ini, Qahar beberapa kali mengadakan pertemuan politik. Pasca proklamasi, Qahar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi atau disebut GEPIS, yang lalu berubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi atau APIS, bagian dalam Angkatan Pemuda Indonesia API. Qahar bersama API ikut terlibat dalam rapat besar IKADA Jakarta 19 September 1945. Dalam rapat raksasa yang bersejarah itu, Qahar bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Dalam perkembangannya, APIS meleburkan diri ke dalam usaha perlawanan secara fisik menentang kembalinya penjajahan dengan nama Kebaktian Rakyat Indonesia atau KRIS. Daerah operasinya mencakup Karawang, Subang, Tangerang, dan beberapa daerah di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Qahar tidak bertahan lama di KRIS. Sejak awal pembentukan KRIS di Jakarta tahun 1945, Qahar sudah menunjukkan ketidaksetujuannya. Tapi bersama KRIS, ia sempat berperan membebaskan 800 tahanan di Nusa Kambangan. Sebagian besar adalah laskar yang berasal dari Bugis, Makassar. Laskar ini kemudian diberi pelatihan militer di Bingit, Yogyakarta, dan menjadi angkatan perang RI yang diperbantukan pada markas besar tentara. Karir militer Qahar mulai cerah ketika ia ditugaskan menjadi komandan persiapan TRI, Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Kesatuan tentara di luar Jawa disatukan dalam Brigade XVI atau Brigade 16. Masalah mulai muncul ketika ia mulai tersingkir dari perwira-perwira yang memang mempunyai pendidikan formal dan kemampuan teknis militer yang memadai.
walaupun mereka kurang memiliki karisma di kalangan prajurit. Bagaimanapun Kohar adalah tentara yang lahir karena proses kebetulan, walaupun pengaruhnya sangat kuat di antara anak buah-buahnya. Kohar hanya diposisikan menjadi orang kedua dalam brigade ini. Dari pengangkatan Letkol J.F. Warrow sampai Letkol Lembong, sebagai pemimpin brigade, Kohar menolak mengakui mereka. Bahkan ia memberi instruksi untuk tidak berhubungan dengan mereka jika tidak seizin atau persetujuannya. Selain masalah popularitas di kalangan para prajurit, konon pertentangan itu juga dilatar belakangi oleh persaingan etnis. Kohar merasa orang-orang Manado, Minahasa yang menjadi anak emas dalam kemiliteran yang formal. Kebetulan kedua letkol itu memang berasal dari Minahasa. Kohar pun melepaskan jabatannya sebagai wakil komandan Brigade 16. Ia diberi tugas membentuk komando seberang yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Pimpinan komandan grup seberang lalu diserahkan padanya. Kesatuan inilah yang kemudian menjadi basis kekuatannya dalam gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Ketika kedudukan komandan grup seberang dihapuskan, Kohar menjadi perwira tanpa jabatan. Ia sempat ditugaskan ke Sulawesi Selatan tahun 1950. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi kembali dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia. Ia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri ketika merasa semua pengabdiannya tidak mendapat balasan sepadan. Kemarahan makin memuncak saat pemerintah Soekarno menolak masyarakat Bugis Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang RI dalam suatu kesatuan yang mandiri bernama Hasanuddin, pahlawan kebanggaan mereka. Pada tahun 1952, Kohar membentuk brigadenya sendiri. 7 Agustus 1953, secara resmi Kohar menggabungkan kekuatannya dengan Kartosoewiljo yang memiliki basis pengikut di Jawa Barat. Kohar dan para pengikut fanatiknya pun menjadi bagian dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pada paruh pertama dekade 1950-an, gerakan separatisme yang dipimpin Kohar di Sulawesi Selatan sempat menyulitkan aparat keamanan RI. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Kohar makin melemah. Namun ia tetap bertahan di hutan belantara dan tak mau menyerah. Menurut Anhar Gonggong, pemberontakan Kohar dalam setiap babak memiliki tipikal yang berbeda. Periode 1950 sampai 1952 merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan yang dialami Kohar. Mulai 1953 hingga kematiannya, pemberontakan Kohar sudah dilandasi oleh semangat keagamaan Islam. Bersama Kartosoewiljo dan Daud Beureuh, ia menjadi ikon gerakan separatis yang bernuansa agama Islam. Kohar juga menjadi simbol resistensi daerah terhadap dominasi pusat, yang pernah menjadi ancaman serius bagi perpecahan bangsa pada dekade 50-an. Pemberontakan Kohar yang melibatkan 15.000 pengikut itu berakhir dengan kematian Kohar pada tanggal 2 Februari 1965. Kohar, Presiden atau Khalifah Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPI, tewas ditembak Kopral Sadeli dari Divisi Siliwangi di pinggir Sungai Lasalo.